Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kamu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisor, kemudian Bu Utami sebagai coach, dan juga Bu Dia sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Bismillah, bagaimana kabarnya Bu Utami hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Utami. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bu Utami. Baik Bu. Iya, baik Bu Utami. Di sini saya ingin bertanya mengenai proses coaching terhadap coachee yang akan Bu Utami lakukan seperti apa, kemudian juga apakah sudah sesuai dengan alur tirta dengan pertanyaan berbobot yang akan Bu Utami lakukan? Iya, dalam hal ini karena saya sebagai coaching, maka saya harus memahami dulu proses tahapan-tahapan dari seorang coaching itu, yang tidak lain tidak bukan prinsipnya adalah prinsip tirta. Dimulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian merencanakan aksi, yang terakhir adalah bertanggung jawab atas komitmen dirinya, dan pertanyaan itu digali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Masya Allah ya Bu Utami, sudah sesuai dengan alur tirta ya, Alhamdulillah. Kemudian untuk proses coaching itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu Utami? Iya, dalam hal ini seperti yang tadi saya awal kemukakan, seorang coaching itu adalah mitra dengan coachingnya. Jadi bukan prinsipnya atasan dan bawahan. Maka kemudian dengan prinsip kemitraan tersebut, berharap apa yang menjadi hambatan coachee dapat sedikit mengurangi hambatan-hambatan tersebut dengan kemitraan. Itu Masya Allah. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Utami ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kompetensi coaching yang bagaimana sih yang Ibu harapkan dari coachee tersebut? Jadi di sini yang saya harapkan, saya bisa mendengarkan secara penuh terkait hambatan-hambatan yang dirasakan oleh coachee saya, seperti itu. Nah, gitu. Ya. Kemudian juga bagaimana Bu Utami ini kompetensi yang akan yang secara spesifiknya yang ingin Bu Utami observasi gitu. Kompetensi spesifik yang ingin saya gali lebih kepada kemitraannya itu sendiri. Kemitraan. Ya, dengan kemitraan yang tadi saya sampaikan, berharap coachee saya tidak merasa bahwa saya adalah seorang atasan seperti itu, dan coachee-nya merasa beliau adalah bawahannya saya seperti itu. Gitu. Itu kompetensinya yang ingin saya kembangkan. Gitu, oke. Iya. Kemudian juga indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan dari coachee itu apa ya Bu Utami? Ya, indikatornya tidak lain tidak bukan adalah menemukan solusi. Coachee-nya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Baik, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga lancar Bu Utami. Mungkin silahkan Bu Utami melaksanakan proses coaching. Iya, baik Bu Nunung, saya izin melakukan coaching dengan Bu Dia ya. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu Tami. Yes, bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu Tami. Oke, keluarga anak-anak aman ya Bu ya? Aman. Alhamdulillah aman keluarga anak-anak. Iya, kira-kira di sini ada sesuatu yang ingin disampaikan kah dari Bu Dia kepada saya? Iya Bu Tami, saya senang sekali Bu Tami dapat meluangkan waktu untuk saya nih. Jadi ada hal yang mengganjal dan ingin saya ceritakan kepada Ibu Tami terkait dengan profesi saya sebagai pendidik, sekaligus sebagai ibu rumah tangga juga nih Bu Tami. Iya. Oh begitu. Baik. Kira-kira pada kesempatan kali ini terkait profesi ibu ya sebagai guru dan ibu rumah tangga, itu kalau bisa di list ya, di daftar gitu ya, satu apa, dua apa, itu seperti apa ya Bu Dia? Iya Bu Tami.
Jadi saya sebagai pendidik tidak hanya mengajar anak-anak di kelas, tapi saya juga diberi tugas tambahan dalam tim bendahara, kemudian juga tim penyusun persiapan PKKS, ditambah lagi dengan persiapan lomba untuk anak-anak di sekolah, serta ini nih akhir semester nih kan kita harus menyiapkan soal. Jadi tugasnya nambah lagi untuk menyusun soal. Selain itu saya juga punya tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa saya pungkiri ketika saya pulang. Saya tetap harus memberikan pelayanan tentunya untuk keluarga saya. Nah, untuk kami nih, jadi saya mau cerita nih di sini tuh karena padatnya tugas saya, kegiatan saya, sehingga saya jadi bingung untuk manajemen waktu saya sendiri supaya lebih baik, seperti itu bukan? Iya, dari beberapa daftar ya kegiatan yang Ibu sudah sampaikan. Nah, ini kalau pakai skala dari 1 sampai 10, di mana posisi Budiah saat ini dan apa skala prioritas yang ingin Ibu capai? Iya. Kalau digunakan dalam skala ya, posisi saya saat ini saya merasa berada di posisi 6 karena saya belum bisa membagi waktu dengan baik gitu. Secara sadar diri saya mengakui saya masih kurang maksimal dalam pembagian waktu saya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah. Nah, saya sendiri berharap memiliki prioritas skalanya meningkat nih di posisi 8 gitu. Seperti itu, Bu Tami. Oke, baik. Jadi tadi Budia sudah menyampaikan ya beberapa posisi-posisi seperti itu. Nah, berikutnya kira-kira jika ada peluang Ibu Dia sudah punya rencana apa terkait mengatasi masalah Ibu tersebut? Iya, Bu Tami, saya sebenarnya sudah memikirkan nih bagaimana saya mengatasi masalah waktu saya ini. Jadi saya akan membuat list jadwal kegiatan-kegiatan saya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi saya lihat tugas mana yang lebih dahulu harus dikerjakan, yang lebih dahulu deadline itu yang akan saya kerjakan sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Bu Tami. Baik, berarti dalam hal ini Budia sudah menyiapkan prioritas, strategi, atau solusi yang tepat ya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk sementara ini hambatan yang Ibu Dia sebutkan cara berkomitmennya, cara Ibu menunjukkan tanggung jawabnya seperti apa? Iya, jadi saya tetap berpegang teguh ya dengan yang tadi saya bilang. Saya membuat list jadwal kegiatan saya, mana yang saya dahulukan, itu yang akan menjadi komitmen saya, sehingga saya harus bertanggung jawab terhadap list tersebut. Seandainya pun nanti ada hambatan di tengah jalan atau ada tambahan, itu di luar kemampuan saya cuma bisa berserah diri sama Allah, saya pasrah gitu, banyak-banyak istighfar. Semoga masalah saya ini dapat terselesaikan gitu dan berjalan dengan baik. Dan yang kedua mungkin saya tetap harus berkomunikasi, yang penting ya komunikasi dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian dengan anggota keluarga di rumah juga, sehingga mereka bisa memahami dan memaklumi keadaan saya atau posisi saya saat ini, seperti itu. Iya, jawaban-jawaban Budia itu sudah sangat menggambarkan ya terkait dengan tanggung jawab Budia dengan permasalahannya. Jadi Budia, komunikasi itu sangatlah penting, jangan sampai terjadi yang namanya miskomunikasi, terutama di rumah, karena bagaimanapun motivasi kuat itu asalnya dari keluarga. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sangat bagus sekali, Bu. Dengan memahami inti masalah Ibu, Budia sadar sebagai makhluk Allah. Jadi berikutnya adalah berusaha dan berpasrah diri ya Bu ya. Nah sekarang selanjutnya bagaimana perasaan Ibu nih
setelah kita berbincang-bincang. Alhamdulillah nih Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Tami, saya merasa lega ya, sebagai manusia biasa yang memang tidak lepas dari bantuan manusia juga, apalagi yang namanya perempuan biasanya kalau ada masalah pengennya curhat. Bisa dapat teman curhat itu rasanya sudah lega banget, mengurangi beban pikiran saya, seperti itu Bu Tami. Baik Bu Dia, luar biasa, solusinya juga konkret seperti itu ya, saling berbagi pengalaman, dan saya doakan Bu Dia lancar menjalankan aktivitasnya dan bisa mengatur waktu itu ya, intinya dari percakapan kita hari ini yaitu adalah manajemen waktu, lagi-lagi manajemen waktu seperti itu. Demikian Bu Tia, coaching kita pada hari ini. Selanjutnya Bu Tia bisa kembali beraktivitas. Iya, terima kasih Bu Tami, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Tia. Ya, alhamdulillah ya Bu Tami sudah selesai proses coachingnya. Bagaimana Bu Tami, masih semangat? Semangat dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mengurangi dan juga malah menambah kesana keilmuan kita ya, Bu Tami ya, dan pengalaman tentunya ya. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Tami, dari proses coaching yang Bu Tami sudah lakukan tadi, apakah sudah ada ketercapaian dari indikator yang Bu Utami inginkan tadi gitu? Dari indikator yang saya inginkan, ternyata sudah memenuhi target, karena coachingnya saya, pertama dia sudah bisa membuat list daftar prioritas yang kemudian akan diutamakan terlebih dahulu. Yang kedua, komitmennya di situ terkait dengan komunikasi. Komunikasinya juga ada dua di situ, keluarga dan teman sejawat. Karena coach saya menyadari bahwa support terbesar itu adalah dari keluarga, seperti itu. Oh gitu. Jadi dari dua item yang sudah saya sampaikan, indikatornya sudah tercapai. Sudah tercapai. Iya. Alhamdulillah ya, Bu Tami, Iya. sesuai yang diharapkan gitu Iya, ya. iya. Nah, jika berdasarkan hasil percakapan tadi gitu kan, menurut Bu Tami sudah sampai mana atau skala mana nih yang awalnya dari pertama sampai yang akhir, seperti apa gitu hasil dari hasil observasi Bu Tami pada proses coaching itu gitu. Baik, jika kita analogikan dengan angka gitu ya Bu Nunung, dari yang sebelumnya hopeless, kalau saya bilang dari yang tadinya hopeless gitu kan, kemudian di tengah-tengah itu udah kelihatan tuh klimaksnya gitu ya. Dari misalkan KKM 75 gitu ya. Kalau saya lihat ini udah melebihi dari KKM seperti itu Bu Nunung ya. Ya skalanya di 90 malah saya melihatnya kayak gitu. Karena coachingnya itu sendiri menyebutkan ya bahwa semangat terbesar itu berasal dari keluarga gitu. Pas ngomongnya itu udah sudah terbuka gitu dari ya. hati banget gitu. Kira-kira seperti itu Bu. Iya, Masya Allah ya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Tami kembangkan gitu setelah proses coaching tersebut? Ya, sebenarnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya. Karena kan selama ini orang sulit untuk mendengarkan kan. Betul. Maunya Didengar men-skip gitu ya. Seperti apa sih istilahnya, suaranya itu selalu ingin didengarkan tanpa kemudian kebalikannya gitu mendengarkan, ya. Mendengarkan itu selama ini yang kurang Iya, gitu. karena mendengar itu memang proses yang sulit ya Bu Tami ya. Itu. Iya. Kira-kira itu Bu Nunung. Iya, terima kasih banyak Bu Tami, semangat selalu untuk proses coachingnya, kemudian semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Bu Tami. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah proses supervisi atau coaching supervisi akademik hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Gue belajar dari